Brownsy semuanya. Selamat datang di Retret Penyembuhan 2021. Hari Minggu, Sabtu Minggu 10 sampai 11 April 2021 yang diselenggarakan oleh Sekolah Evangelisasi Pribadi Sekinah Jakarta. Saya Lucia Sinta yang akan memandu acara ini sampai selesai. Yang dengan tema ya, hari ini dengan temanya adalah berdamai dengan lukaku. Wah, apa kabar nih Brownsy semuanya? Boleh dong tolong chat ya di kolom chat, apa kabar? Boleh dibalas. Ya, jadi acara ini dapat terselenggara berkat support sponsor dari PT Primaco Unitama, Inlight, PT Asian Merindo Sejahtera, Urban Plus, Polaris Furniture, PT Mustika Dipa Lestari, dan para donatur dari Ibu Shannon, Ibu Katalina, Bapak Herman, Bapak Hardi Montana, Ibu Melania Halim, dan Ibu Yeni. Bersyukur sekali ya Bapak Ibu sekalian, Brownsy, sudah 222 orang tentunya yang menjadi peserta di retret penyembuhan kali ini. Dan juga ternyata ada yang dari Singapura dan juga Malaysia juga loh ibu-ibu ya, bapak-bapak dan Brownsy semuanya tentunya. Wah, luar biasa sekali di retret penyembuhan 2021 ini tentunya. Dan baik Bapak Ibu, Brownsy semuanya, mari kita buka doa pembukaan dan juga diiringi pujian dari tim pujian SEP Sekinah Jakarta. Silakan. Halo, shalom Bapak Ibu sekalian Brownsy. Apa kabarnya? Luar biasa pastinya ya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian hari ini datang kemari bukan karena suatu kebetulan. Sebab hari ini sungguh telah dijadikan Tuhan. Amin. Ada amin ya saudara-saudara. Pastikan Bapak Ibu sekalian mempersiapkan diri dengan baik. Pastinya juga mempersiapkan hati ya. Karena kita ingin sebuah retret penyembuhan ini menjadi buah yang baik di dalam hidup Bapak Ibu dan Brownsy sekalian. Oke, mari saat ini kita ingin mengangkat satu buah pujian. Kita ingin bersuka cita bersama-sama. Biarlah Tuhan sungguh menjadikan hari ini hari yang begitu indah buat kita. Amin. Amin. Di dalam Tuhan kita akan selalu bersuka. Sebab ini adalah hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka cita, wow, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Oke, kita sudah pasti bersuka nih ya. Pastikan dulu nih Bapak Ibu sekalian semuanya senyum. Coba kalau misalkan retret penyembuhannya bareng, coba senyum ke keluarganya masing-masing. Nah, kalau misalkan gak bareng, senyum ke teman-temannya yang di online. Oke, senyum. Kita hari ini mau bersuka. Kita hari ini ingin memetik buahnya Tuhan yang sungguh manis. Amin. Pastinya ada amin ya teman-teman sekalian. Mari kita sekarang bersuka kembali. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan
berikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, oh bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka cita. Ayo yang di rumah tepuk tangan ya. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, oh bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah, sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Ayo kita kasih sorak-sorai dan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin, haleluya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bro and Sis, saat ini saya mau mengundang Bapak Ibu sekalian dan Bro and Sis untuk boleh menenangkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Rasakan setiap belayan kasih Tuhan. Kita mau buka acara ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Selamat siang Bunda Maria dan para malaikat di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala penyertaan-Mu, mulai dari kami mempersiapkan diri kami untuk mengikuti retret penyembuhan ini, hingga sekarang kami boleh berada di sini. Semuanya hanya karena kasih karunia-Mu saja Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengetahui isi hati kami. Setiap daripada kami yang terluka karena kejadian di masa kecil kami, terluka karena kejadian di masa lalu yang membekas begitu sakit di dalam hati kami. Namun Engkau Tuhan Allah kami yang akan menjamah kami untuk boleh berdamai dengan setiap luka-luka kami. Terima kasih Tuhan. Kalau dengan bilur-bilur-Mu kami boleh Engkau obati. Setiap luka hati kami boleh Engkau jamah Tuhan. Dan kami yakin kalau segala sesuatu yang terjadi, itu semua boleh terjadi untuk kebaikan kami. Saat ini Tuhan, kami mau naikkan satu buah pujian ini. Biarlah pujian ini boleh menjadi doa yang berkenan di hati-Mu. Biar kami boleh percaya bahwa waktu-Mu Tuhan pasti yang terbaik untuk hidup kami. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti
yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar Tuhan, waktu-Mu yang terbaik untuk kami. Walau mungkin kadang kami tidak mengerti Tuhan, apa saja yang terjadi di dalam hidup kami. Namun kami yakin dan percaya, saat kami berhasil melewati setiap cobaan itu, Engkau telah menyediakan sebuah hal yang besar bagi kami Tuhan. Saat ini Tuhan, biar penyembahan ini boleh menjadi doa kami. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu-Mu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan sepenuh hati kami bernyanyi, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sungguh Tuhan, kami mau percaya bahwa waktu-Mu selalu yang terbaik. Dan inilah waktu yang terbaik untuk kami boleh berdamai dengan luka kami. Saat ini Tuhan, kami ingin mempersiapkan hati kami lebih lagi. Kiranya Engkau boleh memberikan kepada kami Tuhan hati seorang hamba dan telinga seorang murid, sehingga kami boleh mendengarkan setiap pewartaan pengajaran yang dibagikan kepada kami. Biar setiap hal yang dibagikan kepada kami itu semua boleh tumbuh, berbuah, dan buahnya manis di dalam kehidupan kami. Kami pun berdoa Tuhan untuk setiap fasilitator, setiap para pewarta dan pengajar yang memberikan setiap hal yang dibagikan. Kiranya Engkau boleh pakai setiap mulut, bibir, lidah, pikiran, perasaannya, sehingga apapun yang keluar daripada mereka, itu semua hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Beracaralah di retret penyembuhan ini dan bantu kami untuk boleh berdamai dengan luka kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih tim pujian. Oke, berikan tepuk tangan untuk tim pujian. Berhasil semuanya. Wah, oke ya. Tanpa berlama-lama lagi, saya ingin mengundang Ibu Grace Hartanto sebagai Kepala Sekolah SEP Sekina Jakarta untuk memberikan sambutan. Untuk Ibu Grace, saya persilahkan.
Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk Tuhan yang begitu baik yang mengizinkan kita boleh menyelenggarakan acara Redpen 2021 secara online. Dan sungguh kita mengucap syukur dan berterima kasih juga atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan untuk setiap peserta dan juga seluruh panitia, fasilitator yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti acara retret ini. Terima kasih juga kepada Tuhan untuk kesehatan yang kita alami sampai saat ini ya. Walaupun saat ini memang retret penyembuhan, namun kita percaya Allah tidak menyembuhkan hanya segi fisik tetapi juga secara batin dan rohani kita. Dalam kehidupan kita, kerinduan setiap individu, setiap pribadi untuk mengalami hidup yang penuh damai dan kasih. Tapi kenyataannya dalam hidup kita pernah mengalami luka, kita pernah mengalami kesakitan. Karena itu kita selalu membutuhkan Yesus di dalam hidup kita. Karena itu dalam retret ini yang mengambil ayat tema yaitu 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Kita akan percaya bahwa saat ini juga melalui retret walaupun secara online, Tuhan Yesus sudah dan akan bekerja untuk hidup kita masing-masing. Melalui sengsara dan deritanya yang kita rayakan dalam masa prapaskah yang lalu, dan kemudian kita merasakan kebangkitan Yesus. Yesus yang telah bangkit sudah memberikan kita kekuatan untuk tetap berdiri dan untuk bisa berdamai dengan seluruh hal apapun yang menyakitkan dalam hidup kita, karena Ia mengasihi kita. Karena itu saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih semua, agar kita boleh mengalami kasih-Nya melalui retret selama 2 hari ini. Semoga kiranya rahmat dan kasih Tuhan sungguh menjamah setiap hati kita, dan kita percaya bahwa dengan keterbukaan kita, Tuhan pasti sudah bekerja saat ini juga. Selamat retret, selamat merefleksikan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Ibu Grace untuk sambutannya. Berikan love dong untuk Ibu Grace ya. Selanjutnya kita saksikan dan juga kita panggilkan Sis Christine sebagai Ketua Panitia untuk memberikan sambutan. Silakan Sis. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Semoga semuanya sehat. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti retret Sep Shekinah 2021. Terima kasih atas kehadirannya. Walaupun kita belum bisa bertemu secara offline, tapi kami seluruh panitia berusaha memberikan yang terbaik untuk melayani Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih semua. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa melalui retret ini. Selamat mengikuti retret, selamat berproses bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Sis Christine untuk sambutannya. Boleh berikan love kembali dong untuk Sis Christine. Oke ya, kita bertaburan love pokoknya ya Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan mulai di sesi pertama kali ini bersama Romo Budi Santoso MSC. Silakan Romo. Selamat siang saudara-saudariku yang terkasih. Pada hari ini bersyukur kita akan mengadakan rekoleksi penyembuhan luka-luka batin dengan tema lukaku, lukamu, dan luka kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam setiap kehidupan siapapun juga pasti pernah mengalami apa yang disebut luka batin. Kalau luka fisik bisa diobati dengan bantuan medis, tetapi luka batin maka harus ada usaha dari kita maupun campur tangan dari rahmat Tuhan. Oleh karena itu, mari sekarang kita bersama-sama memasuki pengalaman hidup kita secara khusus pada peristiwa luka-luka batin yang
pernah kita alami. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan di sana demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Dalam Amsal mengatakan jagalah hatimu. Jadi hati kita ini memang perlu dijaga. Hati kita perlu waspada. Karena dari hati inilah terpancar kehidupan. Tetapi hati yang terluka, hati yang sakit, tidak akan bisa sepenuhnya memancarkan kehidupan. Itulah sebabnya mengapa Amsal mengatakan jagalah hatimu, rawatlah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena setiap orang yang mempunyai luka-luka batin dan tidak merawatnya, maka akan menimbulkan pancaran hidup kita yang sakit, akan menimbulkan energi-energi negatif dalam kehidupan kita. Yang namanya energi negatif sifatnya bisa menghancurkan orang lain, tetapi juga feedback-nya bisa menghancurkan kehidupan kita. Bukankah kita tidak mau kalau hidup kita hancur? Kita juga tidak mau kalau orang lain dihancurkan. Oleh karena itu, jagalah hati kita. Nah, hari ini, retret hari ini, kita akan mencoba tidak hanya mau memahami, mengerti tentang luka-luka batin kita, tapi juga bagaimana mau merawat, bagaimana mau menyembuhkan hati kita, supaya tetap hidup kita memancarkan energi yang positif, energi cinta kasih, energi pengampunan, dan energi pelayanan untuk orang lain. Dengan kata lain, hati yang dijaga, hati yang dirawat akan selalu menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mengapa hati bisa terluka dan kapan hati itu bisa terluka? Di dalam Mazmur 34 ayat 19 dikatakan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Berarti sang Mazmur mau mengungkapkan bahwa manusia itu bisa mengalami patah hati, bisa mengalami keremukan jiwa, tetapi Tuhan dekat justru kepada orang-orang yang sedang mengalami luka batin, luka hati, patah hati, dan mengalami kehancuran jiwa. Tuhan akan menyelamatkan. Itulah iman kita. Sehingga ini membuat kita harus lebih berani, lebih percaya bahwa luka batin sebesar apapun juga, patah hati, remuk jiwa, Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita terus-menerus luka hati, patah hati, dan mengalami keremukan jiwa. Tuhan pasti akan memelihara. Tangannya akan terulur, akan memeluk kita, membantu kita, menyembuhkan kita. Oleh karena itu percayalah kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memelihara kita. Termasuk memelihara hati kita. Di dalam Yesaya 61 ayat 3 dikatakan apa di sana? Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara untuk memberitakan tahun rahmat. Kembali lagi, Roh Tuhan Allah, Roh Kudus ada padaku,
ada pada diri kita setiap orang beriman. Oleh karena Tuhan telah mengurapi kita semua. Ia telah mengutus ya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Ia merawat orang-orang yang remuk hati, dikatakan kembali remuk hatinya, dan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan yang terpenjara oleh karena luka-luka batin, sakit hati, mendendam, benci, ditawan oleh hal-hal seperti itu. Dan kepada mereka yang terkurung ini mau dilepaskan dari penjara. Nah, itulah sifat dari Tuhan, selalu mau memelihara, tetapi juga mau menyelamatkan kita. Bersyukurlah kita punya Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memperhatikan, Bapa yang selalu memelihara kita, Bapa yang selalu mau menyelamatkan kita anak-anaknya. Nah, sekarang luka hati. Luka pada hati, apa penyebabnya? Penyebab luka pada hati kita itu karena kita mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Peristiwa yang tidak menyenangkan, peristiwa yang tidak kita sukai, peristiwa yang tidak kita inginkan. Akibatnya, kalau seseorang mengalami peristiwa hatinya dilukai, hatinya terluka, akibatnya tanpa sadar orang akan bereaksi tidak sesuai kehendaknya dan tidak proporsional. Arti tindakan yang tidak proporsional itu berarti tidak normal, tidak seimbang. Tidak seperti wajarnya orang hidup sehari-hari. Tetapi ada yang tidak proporsional. Maka hal ini terjadi karena kita melakukannya punya otoritas yang lebih tinggi atau dilakukan oleh secara berkelompok. Ini mau mengatakan apa? Kenapa kita seringkali bisa terjadi luka-luka di dalam hati kita? Karena ada orang-orang yang punya otoritas, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, orang-orang yang superior, atau kelompok-kelompok orang yang keras, yang berkuasa, membuat seseorang tidak berdaya. Dan ketika diperlakukan dengan semena-mena, ketika tidak diterima, tidak dihargai, tidak dicintai oleh orang-orang yang superior tadi, orang-orang yang otoriter, orang-orang yang sombong, orang-orang yang lebih tinggi, atau kelompok yang kuat, itu membuat hati kita terluka. Ketika kita tidak mampu melawan, karena mereka superior, kedudukannya lebih tinggi, karena mempunyai kelompok yang besar, kita tidak berdaya, akibatnya hati kita terluka. Nah, hal-hal apa saja, saudara-saudara yang terkasih, yang bisa membuat hati kita terluka? Yang pertama yaitu penolakan. Kapan bisa terjadi penolakan? Yang pertama, sejak dari dalam kandungan. Sejak dari dalam kandungan itu berarti berkaitan dengan orang tua kita. Secara khusus ibu kita yang mengandung dan nanti melahirkan. Kalau di dalam kandungan ada orang tua yang belum ingin mempunyai anak, tapi kemudian dia hamil, maka anak itu tidak diinginkan kelahirannya. Maka si anak di dalam rahim sudah mengalami penolakan. Anak-anak seperti ini disebut unwanted children, anak-anak yang tidak diinginkan kelahirannya.
Maka anak ini sudah mengalami luka batin sejak di dalam rahimnya karena aku ditolak. Atau lahir tidak seperti yang diinginkan. Maaf, kadang-kadang ada orang tua yang mengatakan, aku ingin anak yang pertama saya ini laki-laki. Tapi ternyata yang lahir perempuan. Atau sebaliknya, orang tua menginginkan anak yang lahir perempuan, tetapi ternyata yang lahir laki-laki. Maka sejak lahir, atau sejak dia diketahui di dalam rahim, bahwa anak ini bukan jenis kelamin yang diinginkan, maka anak di dalam rahim itu juga sudah mengalami penolakan. Nanti kalau sudah lahir juga kadang-kadang anak-anak ini mengalami juga penolakan. Karena apa? Tidak seperti yang diinginkan oleh orang tuanya. Kemudian lagi, hamil sebelum menikah. Maaf, misalnya anak remaja, karena pergaulan bebas, dia masih sekolah, kemudian dia mengandung, orang tuanya tidak mengizinkan, dia sendiri mereka juga belum siap, maka anak kadang-kadang ingin digugurkan, maka sang jabang bayi ini juga mengalami penolakan. Kalau dia nanti terlahir, maka anak ini sudah membawa luka di dalam hatinya karena mengalami penolakan. Atau alasan anak terlalu banyak, tidak bisa mengendalikan, tidak bisa memprogram, maka anaknya lahir terus. Karena terlalu banyak, maka bisa saja anak yang sedang di dalam kandungan ini tidak dikehendaki. Anak itu juga mengalami luka-luka batin. Atau keluarga miskin. Keluarga miskin dalam arti belum siap untuk punya anak, untuk bisa memberikan sarana prasarana, belum siap untuk membiayai anak, tapi sudah lahir. Maka di dalam kandungan, anak ini juga mengalami penolakan. Seperti sama dengan hal yang tidak dikehendaki kelahirannya. Itulah kira-kira penolakan yang terjadi sejak dari dalam kandungan. Jadi, dalam kandungan pun bisa terjadi keterlukaan batin. Dalam hal apa? Penolakan. Yang kedua, penindasan. Penindasan adalah suatu luka-luka batin yang bisa dialami ketika pada masa kanak-kanak. Pertama-tama apa? Anak selalu direndahkan. Anak tidak dihargai. Selalu diremehkan. Tidak diperhatikan. Dianggap mengganggu. Dianggap membawa sial, maka anak-anak ini merasa tertindas dan penindasan bisa membuat keterlukaan hati si anak ini. Kedua, pada masa kanak-kanak yang bisa menimbulkan luka adalah diperlakukan tidak adil, dibeda-bedakan dengan kakaknya, dengan adiknya, atau bahkan kadang-kadang dengan tetangganya. Contoh itu. Maka ketika orang diperbandingkan, diperlakukan tidak adil, pilih kasih, maka si anak mengalami, aku ditindas oleh orang tua aku sendiri. Atau pada masa kanak-kanak dianggap remeh, tidak dihargai, tidak mendapat perhatian yang selayaknya, tidak mendapatkan kasih sayang yang selayaknya. Kadang-kadang anak-anak ingin dirangkul,
Kadang-kadang anak-anak pengen diperhatikan oleh orang tuanya, tapi karena orang tuanya sibuk, kadang diserahkan kepada bibinya atau babysitternya. Maka anak tidak lagi dianggap sebagai anak manusia yang butuh kehangatan cinta kasih, tapi diperlakukan seperti barang yang bisa dititipkan kepada pembantu atau babysitter. Sehingga anak sebenarnya merasa aku diremehkan, aku tidak dihargai, aku tidak mendapatkan yang seharusnya aku dapat, yaitu afeksi, kehangatan, cinta kasih, perlindungan, perhatian yang secukupnya. Nah, itulah luka-luka yang bisa dialami pada masa kanak-kanak, yaitu hal penindasan. Kemudian yang ketiga yang bisa membuat hati terluka adalah memang dilukai. Dilukai oleh siapa? Dari orang tua. Dilukai oleh orang tua. Bisa jadi orang tua tidak sadar, ya. Tapi ketika dia mendidik terlalu keras, ayah dan ibu mendidik terlalu kejam, walaupun maksudnya baik, membuat disiplin, tapi si anak belum mengerti pada waktu itu bahwa dia tidak sedang dididik untuk disiplin. Yang ditangkap oleh sang anak adalah ayah dan ibuku kejam, apalagi sering menghukum, apalagi sering memperlakukan dengan kekerasan, dengan pukulan, dengan hukuman. Dilukai karena orang tua tidak bertanggung jawab, saling melemparkan tanggung jawab. Atau orang tua yang tidak menepati janji atau ingkar janji. Sering mungkin mengajak, nanti pesiar kalau kamu sudah berhasil ya dalam hal pelajaran, tapi ternyata ingkar janji. Berjanji mau memberi ini dan memberi itu, ternyata ingkar janji. Berjanji mau pergi bersama-sama pesiar, tidak jadi. Berjanji mau makan bersama, tidak jadi. Berjanji untuk mau berdoa bersama, tidak jadi. Nah, ingkar janji yang terus-menerus, itu bisa membuat orang terluka. Pendidikan yang keras, disiplin yang kaku dan ekstrim, itu juga bisa melukai hati kita. Melukai hati anak-anak atau remaja yang sedang berkembang dalam kepribadiannya. Setelah itu, selain lebih dewasa lagi, setelah berkembang lebih dari janin di dalam rahim bisa terluka, masa anak-anak bisa terluka, masa remaja bisa terluka, juga masa dewasa bisa terluka ketika dikhianati. Dikhianati termasuk melukai. Dikhianati oleh siapa yang bisa membuat hati kita terluka? Yang pertama, dikhianati oleh orang-orang yang dekat. Dikhianati oleh suami sendiri. Dikhianati oleh istri sendiri. Dikhianati oleh pacar. Dikhianati oleh sahabat. Itu sangat melukai. Atau bahkan dilukai, dikhianati oleh saudara sendiri, oleh teman sekerja, oleh teman sepelayanan. Yesus pernah dikhianati oleh Yudas, rasulnya, muridnya. Itu juga melukai. Berikutnya, apalagi yang bisa membuat hati kita terluka, yaitu pengalaman trauma. Pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Trauma kekerasan. Misalnya, melihat kekerasan orang tua kita sendiri misalnya. Cara menyelesaikan dengan bertengkar, konflik, KDRT,
atau kita sendiri ketika dididik dengan kekerasan, dihukum oleh orang tua, atau kita mengalami kekerasan di tengah-tengah masyarakat, misalnya ketika ospek, perpeloncoan. Semakin keras perpeloncoan, semakin itu melukai, trauma. Bahkan ada orang yang mati karena perpeloncoan. Tindakan kekerasan apapun juga yang terjadi di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, di dalam masyarakat kita, itu semua akan menjadi traumatik bagi kita. Selain itu juga trauma seksual. Kekejaman-kekejaman, perlakuan-perlakuan yang kejam secara seksual. Tindakan-tindakan yang tidak wajar, sexual abuse, itu juga bisa membuat luka-luka yang traumatik. Trauma kecelakaan yang mau merenggut jiwa, itu juga bisa membuat luka traumatik. Trauma karena perampokan, kriminalitas, itu juga bisa membuat luka-luka disebut luka-luka traumatik. Luka-luka karena ketakutan yang menyakitkan. Selain itu, perkataan yang menyakitkan, perkataan yang negatif, perkataan yang merendahkan, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang menghasut, kata-kata fitnah, itu semua adalah perkataan yang menyakitkan hati. Yang kedua adalah perkataan yang merendahkan. Karena direndahkan atau dibandingkan dengan orang lain, atau rahasianya dibongkar di depan orang banyak, sehingga membuat kita malu, di hadapan banyak orang. Itu juga bisa membuat perkataan yang menyakitkan. Yang ketujuh, kurang kasih sayang. Orang tua meninggal dunia, atau kadang-kadang ada orang peristiwa yang menyedihkan ketika melahirkan seseorang, ibunya meninggal. Maka anak itu hidup tidak mengenal ibunya. Atau ayahnya meninggal pada saat ia masih muda, masih kecil, anak-anak. Atau bahkan kita sudah dewasa pun ketika orang tua meninggal, itu bisa membuat kita terluka. Orang tua yang broken home atau cerai, itu juga bisa melukai kita karena kita merasa kurang disayang. Orang tua ego masing-masing. Orang tuanya ego dengan egonya masing-masing, mempertahankan egonya sampai dia cerai, tetapi anak-anak yang menjadi korban. Orang tua yang sibuk, tidak ada waktu, anak-anak bisa mengalami kurang ada waktu kasih sayang, kehangatan, kebersamaan. Atau kasih yang tidak merata atau dibedakan, tadi sudah saya sebutkan ya, tidak adil, tidak merata. Maka ketika ada tindakan yang tidak adil, tidak merata, maka kita merasa kita diperlakukan sebagai orang yang rendah, orang yang rapuh, orang yang lemah, orang yang bodoh. Sedangkan orang lain yang sebagai pembanding, sebagai orang yang lebih hebat, lebih pinter dari kita. Itulah luka karena kurang kasih sayang, tidak diterima apa adanya. Yang kedelapan, sebaliknya dimanjakan, overdone. Karena mungkin alasan anak tunggal, karena anak sulung atau bungsu, maka dia terlalu dimanjakan,
terlalu overprotective, apa-apa dituruti, atau karena nasar orang tua. Misalnya dalam satu perkawinan sudah lama mengharapkan ada anak, tidak ada, tapi setelah sekian tahun lahirlah anak, lalu bernasar, kalau saya punya anak, saya akan berikan segala-galanya. Maka anak itu dimanjakan. Dan terlalu dimanjakan itu juga membuat luka sebenarnya. Membuat orang tidak mampu tumbuh dan berkembang seperti apa adanya seharusnya. Nah, apa akibat luka-luka batin tadi? Apa dampaknya dari luka batin? Yang pertama, secara tubuh muncul penyakit. Penyakit apa saja? Ya, seperti hal yang dikatakan dalam Amsal 14:30. Nanti Anda bisa baca di situ bahwa luka-luka batin itu bisa mengakibatkan penyakit di dalam tubuh kita. Ada yang gatel-gatel, ada yang stres, ada yang diare, dan sebagainya. Tapi secara kasat mata, akibat luka batin itu membuat orang mukanya murung, sedih. Muka murung, sedih. Nanti Anda bisa baca Amsal 15 ayat 13 atau Kejadian 4 ayat 6. Tetapi secara roh, kalau tadi secara tubuh, secara roh, akibat dari luka batin itu apa? Sulit untuk mengasihi Tuhan. Pengalaman terluka itu menghambat untuk bisa mengasihi Tuhan. Pengalaman terluka juga menghambat untuk merasakan kasih Tuhan. Secara roh, orang yang terluka, orang yang menderita, sedih batinnya, itu merasa tidak diampuni oleh Tuhan. Padahal kita tahu Tuhan adalah Maha Rahim. Tapi seperti saya katakan, luka-luka di dalam hati itu menghambat rahmat kerahiman Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak mengampuni kita. Seolah-olah kita dihukum oleh Tuhan. Itulah pengalaman rohani yang lain akibat dari luka batin. Juga merasa tidak didengar oleh Tuhan. Tuhan, aku sudah berdoa sekian lama, tetapi mengapa kau juga tidak mendengarkan permohonanku, tidak mendengarkan doa-doaku? Itu juga akibat luka-luka batin, tidak sabar menunggu. Manusia boleh berusaha, tetapi Allah yang menentukan. Selain itu, persembahan ditolak. Kita merasa bahwa persembahan kita ditolak, tidak diterima. Secara jiwa, ya, tubuh, roh dan jiwa. Secara jiwa, akibat dari luka batin apa? Membuat jiwa yang ofensif, ya. Menekan, muncul rasa sombong sebagai orang yang punya kekuatan, kekuasaan superior, ya, terlalu terbuka, frontal, mudah menyalahkan, mudah marah di depan umum, ucapannya selalu pahit, menyakitkan, cenderung untuk mengkritik dan curiga, memberontak, bahkan senang bertengkar dengan siapa saja. Itu jiwa yang sakit. Selain ofensif, ya, terbuka, menyerang, tapi juga defensif, bertahan. Ini adalah orang-orang yang inferior, orang-orang yang minder. Orang-orang yang hatinya kemudian tertutup, menyendiri, traumatik, takut, fobia, kaku, dingin, frustasi,
dan patah semangat. Nah, inilah ciri-ciri orang luka-luka batin yang bisa membuat luka pada jiwa kita. Ya. Nah, kita semua bisa merenungkan di mana kita mengalami luka-luka batin dan apa akibatnya saat ini yang masih hidup, masih tumbuh di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah bisa merenungkan luka-luka apa sekiranya yang terjadi di dalam diriku, apa dampaknya luka-luka di dalam diriku, maka kita harus melakukan langkah pemulihan atau healing, life hurt, penyembuhan luka-luka batin. Langkah pemulihan yang pertama, kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kita harus bisa berdamai dengan lukaku. Kita harus bisa merangkul lukaku, memahami luka-lukaku, merawat luka-lukaku. Jangan dibiarkan mengeras. Jangan dibiarkan menjadi semakin bernanah, tetapi harus dirawat. Kita juga bisa melakukan healing meditation, bisa melakukan meditasi penyembuhan luka-luka batin untuk bisa membantu kita mengobati, menyembuhkan luka-luka batin kita. Bisa ikut di mana saja, pelatihan-pelatihan healing meditation itu banyak sekali. Lalu mengikuti proses-proses penyembuhan, baik secara psikologis maupun secara psikospiritual. Secara psikologi maupun secara rohani, atau kedua-duanya, psikologi rohani. Ada banyak metode-metode penyembuhan. Sejauh itu cocok untuk kita ikuti, supaya kita juga bisa berproses dalam penyembuhan ini. Lalu berikutnya adalah mohon pengampunan dari Tuhan Yesus. Kadang-kadang terus terang, ada luka-luka yang tidak bisa disembuhkan oleh seorang psikolog, kadang-kadang oleh seorang psikiater sekalipun. Oleh karena itu, kita percaya bahwa kita juga membutuhkan rahmat pengampunan dari Tuhan. Dari Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus adalah penyembuh yang sejati. Tuhan Yesus adalah the great healer. Seorang penyembuh yang agung. Oleh karena itu di sana kita bisa mohon doa penyembuhan kepada Tuhan. Baik, demikian saudara-saudari terkasih, sesi yang pertama yang berbicara tentang lukaku, lukamu, dan luka kita semuanya. Semoga sesi yang sederhana ini bisa kita membuat kita semakin memahami luka-luka batin yang ada di dalam hati kita. Dampak-dampaknya di dalam hati kita, dan bagaimana kita mau memulihkan luka-luka batin kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pada mulanya semua baik, sangat baik. Aku, kamu tercipta amat sangat baik. Tetapi dosa hadir seiring adanya ketidaktaatan. Ada berbagai kehendak bebas yang saling mendahulukan kepentingan masing-masing. Kasih yang tidak murni, yang memberi rasa nyeri. Orang-orang itu sibuk dengan diri sendiri. Aku terperangkap, membutuhkan kasih, namun aku tersekap.
Siapa yang peduli padaku? Semakin aku diam, semakin sakit ini bersemayam. Rasa takut, sesak, tak dicinta. Rasa marah dan putus asa ini, kemana akan kubuang? Aku lelah. Adakah yang peduli padaku? Mengapa aku merasa tak diinginkan, tak dicinta, tak dihargai? Oh, aku gagal mencinta dan dicinta. Aku muak dianggap begini, dinilai begitu, terlalu lelah. Aku juga muak dengan orang-orang di sekitarku. Adakah yang mengertiku sungguh? Yang menerimaku sepenuhnya, mencintaiku seutuhnya. Hei, kalian yang di sana, mengertikah? Jangan hina aku, jangan remehkan aku, jangan rendahkan aku, jangan tuntut aku, jangan menghakimiku. Kau kira aku lemah? Hei, dengarkan aku. Ini aku yang butuh dikasihi. Jika tidak, pergilah dari hidupku. Pergi, pergi. Aku berteriak dan tidak ada yang peduli. Jadi, untuk apa aku peduli? Untuk apa aku mencintai jika tidak dicinta? Terima kasih Romo Budi Santoso MSC untuk si pertamanya. Berikan love dulu dong, Bro and Sis semuanya ya. Tadi sudah mendengarkan bagaimana sisi satu dari awal hingga akhir. Nah tentunya Bro and Sis kita akan break selama 5 menit dan tentunya ditemani oleh tim pujian SEP Sekinah Jakarta. Untuk tim pujian, saya persilakan. Kita percaya bahwa hidup kita ini boleh ada karena kemurahan Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa setiap rancangan yang Tuhan berikan pada kita, masa depannya selalu indah. Mari kita angkat satu pujian ini, biar pujian ini boleh menjadi doa dan ucapan syukur kita kepada Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan
kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh baik Tuhan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih tim pujian Sep Sekinah Jakarta. Beri tepuk tangan untuk tim pujian Bro and Sis semuanya. Ya, kita ada saat ini juga karena berkat kemurahan dan kasih Tuhan. Jadi jika Bro and Sis masih ragu-ragu untuk apakah benar nih ya, benar Tuhan memberikan berkat ke kita, nah ayo tetap percaya ya tuh Bro and Sis semuanya ya. Baik, untuk itu jadi juga nanti kita akan mempersiapkan hati dan juga pikiran Bro and Sis semuanya untuk melanjutkan acara kedua ya. Sesi kedua kali ini akan diadakannya meditasi terbimbing. Sesi 2 ini juga akan dibawakan oleh Ibu Grace Hartanto yang memiliki background sebagai dokter umum Bro and Sis ya. Tetapi beliau terpanggil untuk menjadi pengajar di Sep Sekinah Jakarta. Dan untuk Ibu Grace, saya undang untuk melakukan meditasi terbimbing. Silakan Ibu Grace. Mari saat ini sesudah kita mengikuti sesi dari Romo Budi dan juga tadi kita melihat teatrikal untuk menyampaikan bagaimana reaksi dari individu terhadap luka-lukanya. Karena itu kita akan masuk ke dalam suasana doa dalam meditasi terbimbing ini. Saya minta Bapak Ibu ambil posisi yang rileks ya, dalam keadaan duduk. Kemudian juga bisa mempersiapkan diri dengan baik. Kalau bisa cari ruangan yang tidak beramai-ramai supaya kita bisa tenang. Mari saat ini kita siapkan hati kita. Kita hening. Mari ambil sikap duduk yang tenang dalam hadirat Tuhan. Kita akan diiringi oleh pujian, instrumen untuk membawa kita masuk secara perlahan. Tariklah nafas dalam 2 atau 3 kali. Kemudian bernafaslah seperti biasa.
Sadarilah pernafasan Anda, udara yang keluar, yang masuk melalui hidung. Sadari keberadaan Anda saat ini. Setelah merasa tenang, bayangkanlah saat ini Tuhan Yesus yang bangkit ada di dekatmu. Yesus memandangmu dengan lemah lembut dan penuh dengan kasih. Pandanglah Yesus dan tinggallah dalam keheningan bersama dengan Dia. Rasakan lebih dalam lagi kasih Yesus yang mengalir. Marilah saat ini kita menelusuri saat-saat kehidupan kita. Mulai dari masa di dalam kandungan, syukurilah rahmat kehadiran-Mu di dunia ini.
Apakah ada ketakutan, perasaan negatif, perasaan ditolak, atau perasaan yang lain saat di dalam kandungan? Berjalan ke masa bayi. Saat-saat Anda baru lahir dan bertumbuh. Mungkin ada saat Anda kurang mendapatkan kasih dari orang tua, kurang diperhatikan, merasa tidak diperdulikan. Beranjak dalam masa kanak-kanak. Berjalanlah bersama Yesus dalam masa kanak-kanakku. Mungkin aku mengalami kurang kasih dari orang tua, bahkan mengalami perlakuan kasar dalam masa kanak-kanakku. Pengalaman dibully oleh teman, merasa diri minder, takut, bahkan putus asa. Terbukalah kepada Yesus dan beranikan diri untuk melihat luka-luka pada masa ini.
perlahan kita memasuki masa remaja. Dengan tuntunan, mari masuk bersama dengan Yesus ke dalam masa remaja kita. Pengalaman masa remaja yang membutuhkan kasih, membutuhkan perhatian, perubahan fisik, bahkan perubahan secara hormonal terjadi pada saat-saat ini. Pencarian identitas diri, ingin menjadi seseorang, ingin menjadi idola, perasaan tidak dihargai, tidak dicintai, mengalami penolakan, juga kekerasan pada saat remaja. Juga kata-kata yang menyakitkan. Pengalaman-pengalaman Yesus dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Nya. Masuklah ke masa dewasa. Sadarilah bahwa Yesus hadir dalam setiap masa dalam kehidupan kita. Ingatlah pada saat masa dewasa, pengalaman-pengalaman yang kita alami, yang membuat diri kita terluka, perasaan tidak dihargai, penolakan,
kurang perhatian, tidak diberi tempat, bahkan dikucilkan. Merasa gagal, kehilangan pasangan, kehilangan harapan, merasa diri tidak berharga. Mari bukalah hatimu saat ini untuk lebih menggali dalam kehidupanmu masa dewasa. Yesus sungguh rindu agar kita benar-benar mengalami damai-Nya dalam setiap masa-masa hidup. Walau saat kutemukan luka dalam sisi-sisi kehidupanku, aku memberanikan diri untuk berjalan menelusuri lorong kehidupanku. Ada saat terasa gelap, ada saat tenang, ada saat damai, namun ada saat juga berkabut. Berjalanlah senantiasa bersama dengan Yesus dalam setiap perjalanan hidupmu. Dalam situasi apapun, Ia tetap menyertai kita. Bersyukurlah untuk apa yang kita dapatkan dalam doa meditasi ini.
dan terbukalah untuk setiap sentuhan dan rahmat Tuhan yang sedang mengalir saat ini dalam hatimu. Secara perlahan, kita mengakhiri meditasi ini dengan menarik nafas dalam 2 atau 3 kali, dan perlahan-lahan kita membuka mata kita. Kita akhiri sesi ini dengan doa. Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk tuntunan-Mu kepada kami semua dalam menapaki, menelusuri jalan kehidupan kami. Kami sungguh berserah penuh kepadamu, memohon rahmat pemulihan yang daripadamu. Kami anak-anak-Mu yang rindu mengalami damai dan kasih-Mu dalam setiap segi hidup kami. Inilah kami ya Tuhan, yang sangat membutuhkan Engkau, dan oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan, karena kasih-Mu memulihkan kami. Kasih-Mu membalut kami dalam cinta-Mu. Terima kasih Yesus untuk belas kasih-Mu ini dan rahmat-Mu yang senantiasa tercurah atas kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Ibu Grace untuk meditasi terbimbingnya. Dan bagaimana Bro Ansis? Apa yang dirasakan Bro Ansis? Boleh dong, boleh sharing ya. Nah, tapi tenang, bukan di kolom komentar ya. Sharingnya ini nanti Bro Ansis semuanya akan dibawa ke dalam breakout room untuk bersama-sama dengan fasilitator, dan satu orang bisa sharing selama 10 menit ya Bro Ansis ya. Jadi diharapkan Bro Ansis menceritakan apa saja sih yang Bro Ansis rasakan, terus juga apa aja yang Bro Ansis alami ya ketika melakukan meditasi terbimbing. Dan tentunya nanti dalam setiap breakout room akan ada fasilitator yang sudah saya bilang tadi, dan fasilitator ini akan memandu Bro Ansis untuk bisa sharing ya ke yang di dalam breakout room, seperti itu ya. Dan juga saya ingin mengingatkan kembali, Bro Ansis juga nanti akan diberikan link ya dalam bentuk G-form untuk bisa mengisi dari link G-form tersebut, karena wajib sekali untuk semua peserta Bro Ansis bisa mengisi link tersebut sehingga di hari kedua sudah terlihat nih jawaban apa saja, dan nanti bisa diulas juga ya oleh fasilitator. Baik, halo shalom Bro Ansis semuanya, selamat datang kembali tentunya di main room. Jangan lupa sekali lagi saya ingin mengingatkan Bro Ansis untuk mengisi G-form. Nah, boleh ya dibantu untuk panitia bisa share kembali link G-form sehingga Bro Ansis bisa mengisi link G-form tersebut, karena ini penting banget link G-formnya supaya hari kedua ya Bro Ansis juga bisa mengetahui hasil dari link G-form tersebut ya. Dan nanti juga di hari kedua Bro Ansis akan dijelaskan seperti apa sih hasilnya dan bagaimana sih hasilnya, seperti itu ya. Baik, kalau untuk itu saya ingin mengundang Ibu Grace untuk bisa berdoa
bersama tentunya setelah mengisi link G-Form tersebut. Silakan untuk Ibu Grace. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir acara pada hari ini. Tadi kita sudah dibimbing dalam meditasi dan kemudian dalam sharing di BOR masing-masing. Kita mengalami bahwa bagaimana setiap orang pasti mempunyai dan menemukan luka-lukanya. Jadi yang penting adalah kita menemukan akar dari luka kita itu apa. Yang terjadi saat ini yang merupakan masalah, merupakan problem, itu adalah dampak daripada akar luka itu. Dan besok akan kita juga masih dibimbing dengan penelusuran lebih lagi untuk bisa dibimbing untuk berdamai dengan luka-luka yang apa yang kita temukan pada hari ini. Kalau yang belum menemukan juga jangan merasa kecewa, karena Tuhan pasti tetap bekerja. Bahkan sampai saat nanti pun Tuhan tetap akan membimbing dan menuntun kita. Maka mari saat ini juga kita mempersiapkan hati, kita mau terbuka di hadapan Dia, karena Allah itu adalah pribadi yang sungguh mengenal kita, sangat mengenal kita, dan Dia sendirilah menciptakan kita sebagai pribadi yang Dia kasihi. Mari saat ini kita mau hening, kita mau sampaikan semua tadi perasaan-perasaan kita, bahkan luka-luka yang sudah ataupun hal-hal yang kita temukan dalam sharing kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, Yesus yang termanis, Roh Kudus yang lembut, yang senantiasa menuntun dan membimbing kami. Inilah kami anak-anak-Mu yang sungguh membutuhkan rahmat belas kasih-Mu, agar kami anak-anak-Mu sebagai pribadi-pribadi boleh semakin merasa dicintai, diterima, dan boleh mengalami pemulihan yang penuh yang berasal daripada-Mu. Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah Allah yang sungguh penuh cinta. Tidak ada satupun dari pribadi yang Kau ciptakan luput dari pandangan-Mu. Pada siang hari ini, menjelang sore ini, Engkau sudah mencurahkan rahmat-Mu bagi setiap pribadi yang sedang mengolah, sedang berproses dengan Engkau. Masuklah untuk mereka mengalami lebih lagi cinta-Mu, menjamah mereka dari kedalaman hati mereka, dan Roh Kudus-Mu menuntun, mengungkapkan, bahkan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi yang tidak mereka ketahui sampai saat ini. Kiranya saat ini rahmat-Mu yang begitu besar mengalir dengan begitu deras, dan benamkan kami semua di dalam lautan belas kasih kerahiman-Mu, agar kami boleh mengalami suatu pemulihan, kesembuhan yang utuh yang berasal daripada-Mu. Persiapkanlah diri kami masing-masing Tuhan, untuk tetap setia mengikuti sesi besok hari pun. Dengan rahmat kasih-Mu juga Engkau membawa kami untuk lebih mau mendekatkan diri sepenuhnya hanya kepada Engkau. Engkaulah Allah Tuhan kami, Raja dan Penebus kami. Engkau yang telah membebaskan kami dari segala dosa-dosa kami. Bahkan Engkau senantiasa memberikan kekuatan baru untuk bangkit, berdiri, dan bahkan berdamai dengan setiap luka-luka kami. Engkau Allah yang kami puji, kami tinggikan dan kami luhurkan, karena hanya Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ibu Grace sudah memberikan doanya, tentunya sudah mengarahkan ya para peserta sudah bisa sharing. Dan untuk itu mari kita bersukacita kembali tentunya dengan tim pujian dari tim pujian Sepsekinah Jakarta. Ya, jadi kita boleh bernyanyi bersama-sama setelah melakukan sharing. Sudah menemukan luka-luka ya yang sudah Bro and Sis gali di dalam diri Bro and Sis semuanya. Mari kita sambut tim pujian dari tim pujian Sepsekinah Jakarta. Shalom semuanya. Hari ini kita begitu banyak dapat berkat ya pastinya. Karena kita hari ini boleh didamaikan dengan luka-luka kita.
Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh tidak pernah tergoyahkan dan tidak terkalahkan untuk kita. Mari saat ini kita ingin menyerukan nama Tuhan kita yang maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Panggil namanya Yesus, nama di atas segala nama. Yesus, Yesus, nama di atas segala nama. Kita berikan sorak-sorai dan tepuk tangan kita buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Ya, terima kasih untuk tim pujian dari tim pujian Sepsik Kinah Jakarta. Ya, boleh tepuk tangannya dong untuk kita semua, Bransis. Wow, oke. Jangan kemana-mana dulu, Bransis. Kita ingin foto bersama terlebih dahulu. Saya belum mengucapkan closing ya, jadi jangan kemana-mana. Kita mau foto bersama-sama dulu bersama para peserta, pengajar, dan juga tentunya para panitia dan fasilitator ya. Untuk tim multimedia boleh dibantu untuk bisa capture ya. Untuk bisa capture tentunya foto bersama terlebih dahulu ya, karena ini ada banyak page-nya ya. Oke, boleh page 1 ya. Boleh kasih hati ya, gambar hati gitu dong Bro Ensis. Kalau saya boleh deh tangan 1 atau tangan 2 ya. Boleh seperti ini atau tangan 2. Gimana nih? Saya nggak ada pasangannya. Oke ya. Boleh kasih hatinya ya untuk kita semua Bro Ensis. Oke. Page 1. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Page 3, 1, 2, 3. Page 4, 1, 2, 3. Page 5, 1, 2, 3. Page 4-nya belum ya? Oke, page 4 belum. Oh oke, sudah ya, kelewatan ya, karena tadi banyak page-nya. Baik, tidak terasa tentunya Bro Ensis, selesai sudah rangkaian acara dari Retret Penyembuhan 2021 di hari pertama. Saya Lucia Sinta mengucapkan banyak terima kasih untuk para sponsor dari PT Primaco Unitama, Inlight, PT Asian Bernido Sejahtera, Urban Plus, Polaris Furniture, PT Mustika Dipa Lestari,
para donatur yang sudah mensupport acara ini hingga terlaksananya acara ini ya. Terima kasih juga untuk Romo, para pengajar, fasilitator, para panitia, dan tentunya Bro and Sis peserta di Retret Penyembuhan 2021 kali ini ya. Semoga hari pertama Retret Penyembuhan ini Bro and Sis juga ini bisa merasakan kasih Tuhan lebih dalam, lebih bisa mencintai diri sendiri juga ya, sehingga luka-lukanya bisa tersembuhkan ya, bisa merasakan kasih yang begitu dalam walaupun melalui online ya. Dan sampai jumpa esok hari di hari Minggu tanggal 11 April 2021 di hari kedua rangkaian retret acara Retret Penyembuhan 2021 ini. Saya Lucia Sinta mewakili panitia, mohon maaf jika ada kesalahan teknis ataupun juga kesalahan penyebutan ya. Dan untuk itu, sampai jumpa untuk kita semua. Jangan lupa besok ya. Oke, kalau begitu sampai jumpa. Selamat siang, selamat sore, dan Tuhan memberkati. Bye-bye.